Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Kapita Selecta ingin membahas tentang aplikasi penjualan spare part Willys Motor berbasis web. Yang pertama ada definisi sistem. Definisi sistem adalah suatu kesatuan, baik objek nyata atau objek abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Yang kedua ada definisi sistem aplikasi. Kami di sini menggunakan sistem aplikasi POS atau Point of Sale, di mana sistem yang dipakai untuk tempat kasir melakukan check out counter. POS juga membawa banyak keuntungan bagi pemakainya, seperti mengatur stok, memberi invoice lebih akurat, merekam data penjualan, menerima semua jenis pembayaran, menghemat biaya operasional, dan user friendly. Selanjutnya, saya Neng Yuliawati akan menjelaskan mengenai sistem dan aplikasi yang digunakan di perusahaan. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, di mana sistem yang kami gunakan adalah sistem POS atau Point of Sales. Selanjutnya, aplikasi. Aplikasi adalah perangkat lunak komputer untuk melakukan tugas yang diinginkan. Aplikasi yang digunakan adalah Willys komputer. Yang selanjutnya ada karakteristik sistem. Yang pertama ada komponen sistem. Hardware-nya menggunakan komputer, printer, dan HP. Software yang digunakan yaitu aplikasi POS Willys Motor dan browser. Brainware-nya pegawai. Database-nya meliputi laporan data-data produk, data distributor, data konsumen, dan data pegawai. Aturannya yang pertama, setiap pegawai bertanggung jawab di bagian masing-masing. Yang kedua, setiap kepala bagian bertanggung jawab dengan bawahannya. Yang ketiga, aplikasi diakses saat waktu jam kerja saja. Yang keempat, apabila ada data yang salah, cepat ajukan kepada pemilik dan nantinya akan disetujui. Yang terakhir, setiap pegawai memiliki kode akses masing-masing. Saya Reja Tania Oktaviani akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh Neng Yuliawati. Karakteristik sistem yang selanjutnya yaitu batasan sistem. Yang pertama, setiap pegawai bertanggung jawab terhadap tugas dan bagian masing-masing. Yang kedua, bagian admin hanya bertanggung jawab mengecek stok, memesan produk, dan menginput produk ke bagian gudang. Yang ketiga, bagian gudang bertanggung jawab mengeksekusi pesanan yang masuk dari sales, pengecekan, dan input barang. Yang selanjutnya, bagian sales bertanggung jawab membuat pesanan dan menyerahkan pesanan kepada konsumen. Yang selanjutnya yaitu quality control, bertanggung jawab mengecek pesanan dan mempacking pesanan. Selanjutnya, bendahara bertanggung jawab mengolah uang perusahaan. Dan yang terakhir, HRD bertanggung jawab terhadap mengatur pegawai dan perusahaan. Lingkungan luar yang ada pada perusahaan Willys Motor yaitu kompetitor dan kebutuhan konsumen. Yang selanjutnya yaitu input dari sistem Willys Motor. Yang pertama ada input pesanan, yang kedua ada input produk bengkel, yang ketiga ada stok barang, yang selanjutnya ada absen, dan lain-lain. Nah, karakteristik sistem yang selanjutnya yaitu output. Output yang ada di sistem Willys Motor yaitu laporan harian, bulanan, struk pesanan, lembar stok barang datang, dan lembar pengecekan stok. Tujuan dari sistem ini dibuat yaitu untuk mempermudah dalam mengatur segala proses di bengkel. Dan untuk interface-nya dari sistem Willys Motor ini yaitu kabel, WiFi, dan OS.
Saya, Siti Sophia, akan menjelaskan tentang proses. Yang pertama, bagian gudang. Bagian gudang melakukan pengecekan dan input barang masuk, lalu barang siap dipasarkan. Yang ketiga, mengeksekusi pesanan yang masuk dari marketing lalu akan diserahkan ke bagian quality control. Yang keempat, yaitu adalah pengecekan harian stok barang di gudang. Selanjutnya yaitu ada kasir. Kasir bertugas untuk menginput pesanan dan menyerahkan barang ke konsumen. Lalu yang ketiga ada quality control. Quality control tugasnya adalah mengecek pesanan yang sudah dieksekusi bagian gudang apakah sudah benar atau tidak, jumlah dan jenis barangnya. Jika ada atau tidak ada kesalahan, maka pesanan di packing untuk diserahkan ke bagian marketing. Selanjutnya ada bendahara. Tugas bendahara mengatur semua keuangan perusahaan baik utang piutang, pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya ada HRD, yaitu mengatur semua hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan seperti menjalin kerjasama, penerimaan pegawai maupun pemecatan pegawai. Untuk selanjutnya tentang pengembangan sistem akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nama saya Pujastuti. Pengembangan sistem diantaranya ada analisis, perencanaan, implementasi dan sistem, ada perancangan, ada main test atau pemeliharaan. Analisis. Pada penelitian analisis, metode elisitasi dilakukan dengan melakukan wawancara stakeholder, pengamatan dokumen, dan membandingkan dengan sistem yang sudah ada. Setiap dokumen dan laporan digunakan untuk mencatat data, meliputi item, frekuensi penggunaan, dan struktur codingnya. Tahap analisis kebutuhan yang dilakukan dengan menggali seluruh kebutuhan sistem yang kemudian divisualisasikan. Selanjutnya ada perencanaan. Sistem yang sudah dianalisa selanjutnya dibuat perencanaan bagaimana sistem akan dikembangkan dan nantinya akan dirancang. Jika sudah ada, maka akan diserahkan untuk di-ACC atau disetujui oleh pemilik Willys Motor. Selanjutnya ada implementasi dan sistem. Pada tahap implementasi sistem akan diuji dan dites ketahanan selama 8 hari jam kerja normal dalam beberapa hari. Jika sistem aman tanpa error, bug dan lebih memudahkan pegawai, maka sistem siap dipakai. Untuk selanjutnya ada perancangan. Dalam tahap perancangan sistem penelitian ini adalah membuat perancangan sekuensi diagram, kelas diagram, hingga antarmuka dari sistem. Tahap perancangan sistem merupakan acuan untuk melakukan implementasi sistem, kemudian diakhiri dengan pengujian sistem. Untuk selanjutnya ada main test atau pemeliharaan. Bagian IT Willys Motor melakukan pemeliharaan sistem setiap bulan dan memantau sistem setiap hari agar sistem tetap berjalan dan tanpa ada error atau bug yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Selebihnya mohon dimaafkan bila ada banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa berkomentar di bawah kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.